Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aprilia, NIM 1910204080, kelas 5B Biologi. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, MPD, dengan mata kuliah Biologi Konservasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai diversitas genetik dan konsep dasar plasmanupa. Pada diversitas genetik, pokok pembahasannya itu mengenai pengertian diversitas genetik. Pada konsep dasar plasmanupa, pokok pembahasannya itu mengenai pengertian plasmanupa, pemanfaatan plasmanupa, dan upaya pemeliharaan plasmanupa. 1. Pengertian diversitas genetik. Diversitas genetik atau keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik dalam satu spesies, baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografik maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Individu dalam satu populasi memiliki perbedaan genetik antara yang satu dengan yang lainnya. Variasi genetik ini timbul karena setiap individu mempunyai bentuk-bentuk gen yang khas. Variasi genetik bertambah ketika keturunan menerima kombinasi unik gen dan kromosom dari induknya melalui rekombinasi gen. Proses inilah yang meningkatkan potensi variasi genetik sehingga timbul kombinasi yang berbeda-beda. Contohnya pada buah durian atau Duriozidentinus. Pada gambar di samping, ada durian yang berkulit tebal, ada yang berkulit tipis, ada yang berdaging buah tebal, ada yang berdaging buah tipis, berbiji besar atau berbiji kecil. Selanjutnya pada buah pisang atau Musa paradisiaca. Pada contoh di bawah ini, ada pisang yang memiliki ukuran, bentuk, warna, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Sementara keanekaragaman genetik pada spesies hewan, misalnya pada warna rambut pada kucing, Felis silvestris cactus. Pada gambar di atas terdapat kucing yang berwarna rambut hitam, putih, abu-abu, dan coklat. 2. Konsep dasar plasmanupa. Pengertian plasmanupa. Plasmanupa merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan ini terjadi dapat dinyatakan, misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, daya adaptasi terhadap lingkungannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, plasmanupa merupakan massa organisme, flora dan fauna yang masih membawa sifat-sifat genetik asli. Pemanfaatan plasmanupa. Kekayaan plasmanupa yang terdapat di alam memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam industri pertanian. Hal ini dilakukan karena plasmanupa merupakan sumber gen yang berguna bagi perbaikan tanaman, seperti gen untuk ketahanan terhadap penyakit, serangga, gulma, dan juga gen untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan abiotik yang kurang menguntungkan seperti kekeringan. Selain itu, plasmanupa juga merupakan sumber gen yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hasil tanaman seperti kandungan nutrisi yang lebih baik. Plasmanupa adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme. Plasmanupa merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pembangunan nasional. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelestarian plasmanupa. Yang pertama yaitu mengenai pengajian teknologi pelestarian, yang kedua mengenai penyediaan tenaga ahli, dan yang ketiga mengenai pembangunan sarana dan prasarana. Adapun upaya pemeliharaan plasmanupa terdapat dua, yaitu mengenai konservasi in situ, yaitu konservasi di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, khususnya untuk tumbuhan meskipun untuk populasi yang dibiarkan secara alami. Memanfaatkan plasmanupa dengan in situ memungkinkan karakterisasi dan evaluasi tanaman, serta memudahkan program persilangan melalui persendian bunga atau serbuk sari secara cepat. Yang kedua yaitu konspirasi ex situ, merupakan metode konspirasi yang mengkonservasi spesies di luar
distribusi alami dari populasi aslinya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya di bawah perlindungan manusia. Tujuan konservasi ex situ untuk mendapatkan kondisi penyimpanan yang ideal, sehingga penyimpanan Posmanufah dapat dipertahankan. Terima kasih video kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.